mimpi. Pada plaza yang paling besar di kota Yunhai, sekumpulan masyarakat sedang berdiri di kedua sisi perjalanan untuk menyambut sebuah mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Jendela mobil tersebut sedang menggantung berbagai balon dan pita. Jendela langit di mobil Rolls-Royce telah terbuka. Saat ini seorang pria menampakkan diri dari jendela tersebut, lalu melambaikan tangan kepada masyarakat yang berdiri di dua sisi jalan dengan senyuman yang ramah. Di antara kumpulan masyarakat, ada yang sedang mengangkat sebuah spanduk panjang. Di atasnya tertulis, "Selamat datang kepada William Birkin, ilmuwan biologi yang pulang untuk mengembangkan negara kita." Dalam beberapa waktu ini, orang yang menonton berita televisi pasti akan mengetahui sebuah informasi tersebut. Dikarenakan perkenalan teman, seorang ilmuwan biologis bernama William Birkin yang terkenal secara internasional, akan bekerja di dalam negeri, lalu melimpahkan semua ilmu dirinya ke dalam perkembangan pembangunan negara Summer. Hal tersebut merupakan sebuah kabar gembira bagi seluruh negara. Pihak pemerintah kota Yunhai telah mempersiapkan sebuah tim penyambut, gunanya untuk menyambut ilmuwan biologis yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan negara. Bagaimanapun apabila dibandingkan dengan berbagai artis yang hanya bisa bernyanyi dan menari, ilmuwan seperti ini jelasnya merupakan harta kekayaan yang lebih berharga bagi negara. William terus melambaikan tangan kepada masyarakat yang berdiri di dua sisi jalan. Wajahnya yang sedang tersenyum rasanya juga mulai kejam. Dia duduk kembali ke dalam mobil, senyuman di wajahnya semakin memudar, tatapan matanya juga semakin kejam. Di tempat sampingnya diduduki oleh seorang pria negara asing dengan rambut pirang dan mata berwarna biru. "Tuan Birkin, teman sebangsa Anda benar-benar ramah sekali." Pria negara asing tersebut tersenyum sinis dan berkata, "Tuan Tang, kamu tahu juga kalau aku tidak suka dengan mereka. Tujuan kedatangan kita pada kali hanya sekedar ingin mewujudkan penelitian kita." Sudut bibir William menarik sebuah senyuman sinis, lalu berkata dengan perlahan-lahan, "Hei, kalau mereka sadar, ternyata orang yang mereka sambut dengan ramah tamah pada kali ini bukan seorang pahlawan, malahan seorang iblis, kira-kira mereka akan menampakkan ekspresi seperti apa ya? Jujur saja aku lumayan penasaran." Tatapan mata pria yang bernama Jong Ho Tang tersebut menjadi kejam, lalu menjilat bibirnya yang kering sambil berkata, William menodong kacamata di batang hidungnya, sudut bibirnya menarik sebuah senyuman sinis. Pada satu sisi, Desta tidur sepanjang sore di dalam pesawat. Pada pertengahan penerbangan dia juga transit di daerah perbatasan kota Summer. Malam telah tiba. Pesawat yang diduduki oleh Desta akhirnya telah tiba di bandara ibu kota Korea. Negara Korea berada di arah barat laut dari negara Summer. Cuaca tempat tersebut cenderung dingin. Ketika negara Summer masih musim semi, orang di negara tersebut telah mengenakan jaket besar dan topi rajut. Nafas yang dihembuskan pada saat di jalan bahkan sudah membentuk kabut berwarna putih. Setelah meninggal pesawat, Desta yang berjalan di jalan raya berhasil menarik tatapan kaget dari warga setempat. Hal ini dikarenakan pakaian yang dikenakan oleh Desta benar-benar terlalu tipis. Namun Desta adalah seorang petarung, di dalam tubuhnya ada kekuatan yang terus beredar. Oleh sebab itu dia tidak merasa kedinginan. Namun demi menghindari perhatian dari orang lain, dia tetap saja berkunjung ke sebuah toko busana, lalu membeli beberapa pakaian tebal dan mengenakannya pada tubuh sendiri, akhirnya berhasil memadukan dirinya dengan keadaan negara Korea. Desta terus berkunjung ke alamat yang diberikan oleh dokter tersebut. Pada sepanjang perjalanannya, dia menyadari berbagai pria gagah berpakaian hitam yang sedang berkeliaran sana-sini. Seolah-olah sedang mencari sesuatu. Apabila menemukan pria atau wanita yang menyerupai warga negara Summer, dia akan fokus menguntit orang tersebut.
Desta mengerti seketika, seharusnya berbagai pria gagah ini adalah orang yang dikatakan oleh dokter tersebut, mereka adalah orang yang ingin menangkap Violeta. Pada saat Desta sedang memperhatikan berbagai pria berbaju hitam ini, mereka juga sedang memperhatikan Desta. Bagaimanapun wajah Desta yang jelasnya adalah warga negara Summer cenderung menarik perhatian. Desta yang tidak berdaya hanya bisa langsung masuk ke dalam sebuah wisma yang berada di tepi jalan. Dengan pelayanan ramah dari bibi di resepsionis, dia memesan sebuah kamar sederhana yang berdampingan dengan jalan raya. Setelah masuk ke dalam kamarnya, dia langsung mengunci pintu kamarnya. Sebenarnya Violeta sedang buat apa? Kenapa begitu banyak orang yang ingin menangkapnya? Desta duduk di sisi kasur dan berbisik sendiri. Meskipun dengan kemampuan Desta pada saat ini, dia bisa saja langsung mencari Violeta dan tidak perlu memedulikan para pria berbaju hitam ini. Namun tempat tersebut tetap saja bukan negara Summer, dia tidak mengetahui siapakah yang ingin menangkap Violeta, juga tidak mengetahui latar belakang dan kekuasaan dari orang tersebut. Apabila menghebohkan permasalahan ini, dia sendiri tentu saja dapat melarikan diri dengan mudah. Namun kalau membawa Violeta yang sedang terluka, jelasnya tidak begitu mudah lagi. Oleh sebab itu dia bermaksud untuk mencari Violeta pada tengah malam nanti. Lagi pula berdasarkan nada bicara dokter tersebut, luka Violeta sudah terkendali, hanya saja tidak dapat turun dari kasur dan berjalan seperti biasanya. Waktu berlalu dengan cepat, tidak lama kemudian hari semakin gelap. Setelah melihat Desta yang tidak bereaksi apapun, beberapa pria berbaju hitam yang sedang mengawasi di lantai bawah juga bubar sementara. Melihat keadaannya yang sedikit aman, Desta meloncat keluar dari jendela kamar, lalu melompat ke atas atap dengan gerakan lincah. Di bawah cahaya bulan, dia bergerak dengan cepat dan tiba di sekitar alamat tujuannya. Serangkaian gerakan tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini membuat Desta merasa kemampuan dirinya dalam memanjat dinding telah semakin hebat. Semua ini berkat pelatihan dirinya yang ingin mencari Lalisa dalam beberapa waktu ini. Setengah jam kemudian, Desta tiba di lokasi yang dikirimkan oleh dokter. Lokasi yang tertuju adalah sebuah rumah biasanya. Ketika Desta berdiri di atas pagar dan masih belum melompat turun, dia langsung mencium aroma cairan disinfeksi. Kelihatannya rumah ini adalah tempat tujuannya. Desta tidak banyak berpikir dan langsung melompat turun. Setelah itu langsung menghampiri sebuah kamar terang yang berada di pertengahan rumah. Akhirnya ketika dia saja baru mendorong pintu kamarnya, sebuah pisau yang berbinar mulai mendekat dari belakang tubuhnya dan melekat pada tenggorokan Desta. Kalau tidak mau mati, jangan bergerak. Setelah terdengar suara serak yang sangat dikenalnya, sudut bibir Desta menarik sebuah senyuman lega. Kamu masih sanggup berbicara ya? Sepertinya aku sudah bisa tenang. Desta langsung menoleh kepala dan menatap wanita yang berwajah pucat di belakangnya, lalu tertawa dan berkata, Violeta jelasnya tidak menyangka bahwa Desta akan muncul di sini pada waktu sekarang, sehingga dia menarik sudut bibir dan menampakkan senyuman pahit yang tidak berdaya. Kenapa kamu pula? Setelah selesai berbicara, seluruh tubuhnya terjatuh lemas ke dalam pelukan Desta. Pada saat ini, seorang pria setengah baya yang berhidung mancung dan mata biru sedang berjalan ke dalam kamar. Wajahnya menampakkan reaksi panik. Ketika melihat Violeta yang sedang dipeluk Desta, dia langsung menjerit kuat dan beranjak menghampiri. Lepaskan dia pasienku. Dokter, aku. Desta buru-buru berkata. Setelah mendengar suara yang tidak asing ini, wajah dokter menampakkan reaksi lega. Kamu Tuan Chu yang ada di negara Summer ya? Iya, aku sendiri. Desta mengangguk. Tidak menyangka juga kalau Anda akan datang secepat ini. Kelihatannya Anda sangat peduli dengan nona ini. Dokter mengangguk, lalu berkata dengan maksud tertentu. Desta hanya tersenyum sekilas.
sama sekali tidak menjelaskan apapun. Bagaimanapun mereka dan dokter tersebut memang tidak berhubungan apapun. Desta tentu saja akan membalas budi kepada dokter tersebut yang telah menyelamatkan nyawa Violeta, namun dia tidak bermaksud memberitahukan informasi mereka kepada dokter tersebut. "Dokter, di mana posisi luka temanku ya?" Desta bertanya dengan perhatian. "Di bagian belakang pinggang temanmu. Ada luka tertusuk pisau yang sangat dalam. Apabila orang biasanya yang mengalami luka seperti ini, takutnya tidak sempat menanti pertolonganku lagi, tetapi temanmu malahan sanggup menahannya. Kelihatannya dia bukan orang biasa," dokter berkata dengan reaksi serius. "Bukan orang biasa?" Desta mengangkat alis, dalam hatinya merasa kaget. "Dokter ini, lumayan berpengetahuan juga ya?" Satu seolah melihat keraguan di diri Desta, pria itu segera berkata, "Tuan jangan salah paham, aku pribadi penggemar berat novel online negara Summer. Aku lebih banyak memahami budaya dan fantasi negara kalian, jadi bagiku nona ini pasti bukan orang biasa." Setelah mendengar ini, Desta tersenyum tidak berdaya. Tampaknya pria ini adalah teman internasional yang diracuni oleh novel online. Dia tidak mungkin berpikir negara Summer adalah negara yang memiliki peri yang terbang di langit, bisa memindahkan gunung dan mengisi air laut kan? Desta berkata kepadanya, "Terima kasih banyak telah membantu temanku, bisakah memberiku sebuah ruangan? Aku ingin mengobati temanku." "Apakah Anda juga mengerti ilmu kedokteran?" tanya pria itu dengan terkejut. "Hanya tahu sedikit tentang pengobatan tradisional, aku harap tidak ditertawakan oleh Anda," ucap Desta rendah hati. Tidak, aku sangat tertarik dengan pengobatan tradisional, aku harap Tuan bisa mengajariku." Dokter itu menunjukkan ekspresi mengagumi. Lalu membawa Desta ke ruangan yang lebih bersih. "Sebelum Anda datang, teman Anda tinggal di sini, semua peralatan medis sudah tersedia, Anda bisa memulai pengobatan kapan saja." "Tidak perlu, aku membawa barang sendiri." Desta tersenyum tipis dan menolak kebaikan dokter. Kemudian Desta mengeluarkan tas jarum dari pakaiannya dan menarik 3 jarum perak tipis, dan menusuknya ke tubuh Violeta sesuai dengan titik akupuntur. "Ketiga jarum ini memberikan efek menenangkan dan hemostasis," ucap Desta memperkenalkan. Desta kembali mengeluarkan 3 jarum perak dan menusuknya ke titik akupuntur di dahi Violeta. Ketiga jarum ini bisa membuatnya tertidur lelap untuk memudahkan pengobatan. Desta tersenyum sedikit, lalu membalikkan tubuh Violeta yang mengantuk, mengangkat dagunya dan perlahan melepas pakaiannya. Memang harus diakui, tubuh Violeta sangat bagus. Terutama dirinya yang hebat biasanya pasti berlatih dengan keras. Jadi proporsi tubuhnya secara keseluruhan sangat bagus, kulitnya yang berwarna coklat sehat, bagi yang melihatnya pasti tidak tahan ingin merabanya. Dokter yang berada di samping terbatuk dan segera berbalik, lalu berkata dengan kesal, "Aku tidak berani melihat adegan selanjutnya, Anda hanya perlu memberitahuku proses pengobatannya saja." Melihat situasi ini, Desta tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya Desta tidak keberatan dokter ini terus melihatnya, terlebih dia bisa melihat dokter ini memiliki etika kedokteran yang tinggi dan selama pengobatan tidak akan muncul pikiran jahat. Terlebih lagi, kalau dokter ini benar-benar memiliki pikiran jahat. Sejak awal dirinya sudah dihabisi oleh Violeta dan bagaimana mungkin membantu Valet membalut luka, menghentikan pendarahan, dan menelepon Desta untuk meminta bantuan? Tapi dokter ini mungkin salah paham dengan hubungan Violeta dan Desta, jadi saat ini memilih untuk menghindari kecurigaan. Desta juga malas menjelaskan begitu banyak, dan langsung mengeluarkan beberapa jarum perak, mulai melakukan akupuntur kepada Violeta. Mengambil jarum perak sambil mengamati dan menjelaskan kepada dokter keindahan pengobatan tradisional.
Setelah setengah jam, Desta akhirnya selesai mengobati luka Violeta. Dia menemukan masih ada sedikit racun di dekat area luka, dan pisau yang ada di depan dioleskan racun. Ini ingin membunuh orang ya? Sudah selesai diobati, Desta berkata dengan santai, setelah memakaikan pakaian Violeta. Setelah dokter itu mendengar seluruh proses pengobatan Desta, dia tidak hanya terpana dengan ilmu pengobatan tradisional, tapi tertarik juga dengan titik akupuntur dan ilmu akupuntur yang belum pernah dia dengar. Setelah lebih dari 1 jam, Violeta sadar dari koma. Violeta memandang pria yang duduk di sisi tempat tidur yang merawat dirinya dengan tatapan yang luar biasa. "Tuan muda kedua, kenapa Anda kemari?" tanya Violeta. "Tentu saja demi dirimu, kalau tidak apakah aku datang untuk liburan?" ucap Desta dengan acuh tidak acuh. "Katakanlah, kenapa bisa menjadi seperti ini?" Desta duduk di kursi dekat tempat tidur dan bertanya dengan serius. Violeta mengerutkan bibirnya dan berkata tanpa daya, "Aku mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Valora sampai ke Korea mencari adikku. Butuh waktu hampir sebulan bagiku untuk menemukannya. Akhirnya aku menemukan beberapa petunjuk. Sayangnya, ketika aku melihat adikku, aku diserang." "Diserang?" Desta mengerutkan alis. "Apakah kekuatan lawan Abang, kuat?" ada message untuk abang. Abang, ada message untuk abang. "Kekuatannya biasa-biasa saja, tapi cara mereka menyerang sangat aneh. Ini pertama kalinya aku berkelahi dengan orang seperti ini. Dalam sekejap aku dikalahkan," ucap Violeta. "Seberapa aneh?" tanya Desta yang mulai penasaran. "Tuan muda, pernahkah kamu mendengar manusia serigala?" "Tentu saja pernah. Jangan beritahu aku kali ini kamu dilukai oleh manusia serigala," ucap Desta terkejut mengerutkan kening. "Iya benar, manusia serigala." Violeta mengerutkan alisnya dengan sedih dan berkata, "Aku diserang ketika malam purnama. Awalnya beberapa orang itu bukan lawanku, dan dengan mudah aku kalahkan. Tapi ketika aku mengira semua telah berakhir, tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi serigala seperti yang di film. Memang harus diakui, manusia serigala yang ada dalam mitos memang sulit untuk dilawan. Kecepatannya sangat cepat, apalagi kekuatannya. Kulit di tubuh mereka sangat keras, senjata biasa tidak bisa melukai mereka sama sekali. Aku beruntung bisa melarikan diri." Setelah mendengar ini, Desta terdiam. Faktanya, kalau Desta yang dulu pasti tidak akan percaya ada manusia serigala di dunia ini. Karena adanya manusia serigala, bukankah artinya ada vampir? Kalau ada vampir, bukankah air suci, salib suci dan lainnya juga ada? Iya, negara Summer juga memiliki para immortal, pelindung. Kalau tidak, siapa yang bertarung melawan makhluk-makhluk ini? Tentu saja ini hanya pemikirannya. Sejak dia menguasai ilmu pedang, dia telah menemukan dunia ini jauh lebih misterius daripada yang dia pikirkan. Pandangannya tentang dunia sebelumnya terlalu naif dan vulgar. Jadi biarpun dia diberitahu ada makhluk seperti manusia serigala yang berada di luar imajinasi orang biasa, dia merasa ini masih bisa diterima. "Apakah kamu menemukan Simon?" Tiba-tiba Desta mengalihkan pembicaraan. Violeta berkata, "Petunjuk yang aku katakan adalah petunjuk menemukan Simon. Setelah dia datang ke Korea, dia terus menjalin hubungan baik dengan geng lokal, dan di sisinya ada gadis cantik dan muda. Aku merasa itu adikku." "Maksudmu adikmu sekarang bersama dengan Simon?" Desta sedikit terkejut. "Iya, adikku pasti disihir olehnya, baru mengikutinya," ucap Violeta menggertakkan gigi. Hatinya merasa sangat kesal. "Lalu saat aku sedang menyelidiki, aku diserang oleh sekelompok orang misterius, manusia serigala yang baru saja aku sebutkan.
Baiklah, berikan aku alamat dan foto adikmu, dan aku akan membantumu mencarinya. Ucap Desta. Ini kurang pantas, ini masalah pribadiku untuk mencari adikku. Ucap Violeta sedikit tidak nyaman. Desta Abang, menundukkan ada kepala. message untuk abang. Apa Abang, ini? ada message untuk abang. Usaha, selain itu, kita adalah saudara. Wajah Violeta menjadi kusam begitu dia mendengar kata saudara. Dua, apakah hanya sebatas saudara? Violeta menghela nafas, memalingkan wajahnya dengan tidak senang. Desta tertegun, dirinya sama sekali tidak menyangka wanita ini akan kesal. Apakah karena Desta yang menganggapnya sebagai saudara, dan Violeta malah ingin bersama dengannya? Melihat Desta menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas, Violeta yang terbaring di tempat tidur tersenyum, berbalik dan berkata, "Aku hanya bercanda untuk menakutimu. Tapi ngomong-ngomong, apakah kamu yakin ingin melawan manusia serigala ini? Mereka sangat cepat, sama sekali tidak bisa dinilai dengan akal sehat." Violeta sedikit khawatir. "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan pekerjaan sia-sia," ucap Desta tersenyum lalu pergi mencari kertas dan pena. Selang beberapa saat, Violeta menulis semua rute dan beberapa petunjuk yang dia ketahui di atas kertas. Desta melihatnya sekilas, lalu meremas catatan itu menjadi bola dan menghancurkannya. Desta sudah mengingat semua isinya, tidak perlu meninggalkan hal seperti itu agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sekitar pukul 4 pagi, Desta diam-diam meninggalkan rumah sakit. Geng yang diselidiki Violeta disebut Black Rock, geng yang sangat terkenal di Korea. Kabarnya geng ini memiliki cabang di setiap kota di Korea, dan Simon sering melakukan kontak dengan geng di cabang kota ini. Ketua geng ini bernama Keridon, seorang pria kekar dengan janggut lebat. Dilihat dari informasi yang dikumpulkan oleh Violeta, hubungan Simon dengan ketua geng ini sangat baik. Anehnya, bukankah keluarga Feng satu-satunya keluarga kaya di kota Osaka? Sejak kapan mereka memiliki hubungan yang begitu baik dengan geng asing? Atau jangan-jangan, ini hanya hubungan pribadi Simon dengan mereka? Desta malas berpikir terlalu banyak hal yang tidak dapat menyelesaikan masalah, jadi dia bergegas pergi ke markas Black Rock. Sepanjang perjalanan, dia masih melihat orang-orang berpakaian hitam yang memburu Violeta, tidak tahu mengapa orang ini terus mengejar Violeta, apakah Violeta mengambil barang mereka? Tidak mungkin, tujuan Violeta datang kemari hanya untuk mencari adiknya, bukan untuk mencuri sesuatu, dan kalau dia mengambil sesuatu pasti memberitahu Desta, niat orang ini sangat aneh. Kalau bukan Desta terburu-buru pergi ke Black Rock, dia pasti menangkap 1 atau 2 orang untuk diinterogasi. Sekitar 20 menit lebih. Desta akhirnya sampai ke markas Black Rock. Ini bangunan yang mirip dengan gereja abad pertengahan. Sebuah salib dipasang di atas gedung, bukan Yesus yang digantung di salib, melainkan buaya yang mengerikan. Black Rock. Cocok dengan namanya. Desta mengerutkan bibirnya, ketika hendak masuk, langkahnya dihentikan oleh sebuah suara. "Berhenti, siapa kamu?" Desta mengerutkan kening, menoleh melihat pria barat yang muncul di belakangnya. "Aku datang mencari Black Rock untuk melakukan sesuatu." Desta terdiam sesaat dan berkata dengan serius, "Heh, benarkah?" Pria itu berjalan ke hadapan Desta dan menatap Desta dengan tatapan dingin. Desta berbicara bahasa Korea. Ketika Desta berada di keluarga Chu, dia pernah mempelajari berbagai bahasa dunia, tentu saja dia mengerti sedikit bahasa Korea. Kalau mencari Black Rock untuk melakukan sesuatu, tidakkah harus membuat janji terlebih dahulu, lalu pergi ke ruang tugas untuk mencocokkannya? Mana ada orang seperti dirimu yang langsung menerobos masuk?
Katakanlah, siapa sebenarnya dirimu? Setelah mendengar ini, Desta segera mengerutkan kening. Kenapa sebuah geng bawah tanah lebih merepotkan dari sebuah perusahaan, sampai harus membuat janji terlebih dahulu, lalu mencocokkannya? Ini terlalu rumit. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Desta mengangkat bahunya, kemudian mengeluarkan pisau langsung menebas leher pria itu. Pria itu membelalakkan matanya dan langsung jatuh ke tanah. Desta menyeretnya ke semak-semak lalu menguburnya dengan daun dan dahan tumbang, sementara dirinya dengan hati-hati menyelinap ke gereja Black Rock. Di dalam gereja, terlihat suram. Sebagai seorang seni bela diri, energi dan darah Desta melebihi orang bisa. Dalam keadaan normal, rasa dingin tidak dapat mempengaruhinya, tapi suhu di dalam gereja sedikit terlalu rendah. Kalau seorang seni bela diri biasa, mungkin akan mempengaruhi gerakan normalnya. Setelah berjalan beberapa saat, Desta sampai di aula. Ada banyak kursi di sisi kiri dan kanan, dan di tengah-tengah ada podium tinggi, sekilas terlihat seperti tempat ibadah di gereja-gereja barat. Tidak benar, kalau sebuah geng bawah tanah, kenapa di sini tidak ada seorang pun? Desta sedikit bingung setelah datang kemari. Dia tidak pernah melihat orang lain selain orang yang pertama kali dia temui di pintu, dan dia bahkan tidak merasakan sedikit pun nafas manusia. Tepat ketika dia bingung, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil di belakangnya. Saraf Desta tiba-tiba menegang, dan pada saat angin bertiup di belakang punggungnya, dia berguling ke samping dan mengarahkan matanya ke belakang. Dalam pandangannya, sesosok makhluk dengan tubuh ditutup rambut, sepasang mata merah menatapnya, dan air liur menetes keluar dari mulut serigala. Manusia serigala. Desta terkejut, jelas dia tidak berharap akan menemukan hal semacam ini setelah datang ke sini. Aum. Manusia serigala ini jelas tidak memiliki iki, dia hanya mengaum pada Desta, lalu menyerang. Desta tidak menghindar dan langsung melancarkan serangan. Pong. Terdengar suara keras. Tinju itu menghantam dada manusia serigala dengan keras, tapi itu tidak berpengaruh, dan malah membuat Desta terpental. Ini pertama kalinya Desta mengalami konfrontasi langsung sejak dirinya mempelajari merinding. Tubuh manusia serigala ini sangat aneh, wajar saja Violeta bukan lawannya. Dengan bantuan salto menghindar menjauh, Desta memandang manusia serigala dengan waspada, mencegah dia menyerang balik. Manusia serigala tidak menyangka Desta bisa menyerang balik, lalu tiba-tiba aumannya semakin marah. Detik berikutnya, kaki dan tangannya menghantam ke lantai dengan keras, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan samar menyerang Desta. Kali ini Desta tidak memilih untuk menyerang, melainkan membandingkan kecepatan dengan dirinya. Sus. Di aula gereja yang kosong, dua bayangan saling menyerang, menghancurkan deretan kursi menjadi beberapa bagian. Kecepatan Desta dan manusia serigala sama cepatnya. Tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, manusia serigala tidak bisa menangkap Desta. Ini membuat dirinya semakin marah, dan meraung keras seperti guntur. Detik berikutnya, Desta datang ke sisi gereja dan berdiri diam, nafasnya masih panjang dan alami. Dia melirik ke arah manusia serigala yang berada di sisi berlawanan yang sedang bernafas terengah-engah, dan berkata, "Kulit yang kasar, kekuatan yang kuat, kecepatan yang cepat, ternyata hanya begini saja, aku pikir akan ada sesuatu yang hebat." Begitu mengatakan kata-kata ini, Desta menekan sebuah tombol yang ada di ikat pinggangnya. Tiba-tiba, sebuah pedang yang dibuat khusus ditarik keluar dari ikat pinggangnya. Pedangnya terasa dingin dan sangat tajam yang membuatnya tidak berani melihat secara langsung. "Karena kamu bisa menahan tinjuku, bagaimana kalau mencoba ini? Apakah kamu bisa menahan panjangnya pedangku?"
Desta tersenyum, lalu langsung mengeluarkan pedang panjang dari tangannya.